Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan pendidik, apa kabar? Terus belajar untuk pendidikan yang lebih baik. Memasuki tahun ajaran baru, pasti rekan pendidik tengah mempersiapkan perangkat pembelajaran. Jika umumnya perangkat pembelajaran menggunakan Microsoft Word untuk mengetiknya, namun kali ini aplikasi pendidikan ingin mendemonstrasikan bahwa Microsoft Excel dapat digunakan untuk menyusun perangkat pembelajaran dengan lebih cepat, mudah, dan praktis. Jika rekan pendidik masih menggunakan Microsoft Word, contohnya seperti ini. Satu file dengan isi yang begitu banyak, ratusan halaman. Atau rekan pendidik sudah membagi-baginya seperti ini. Setiap file isinya berbeda. Tapi ada satu cara yang lebih praktis, yaitu menggunakan Microsoft Excel. Kenapa? Karena Microsoft Excel mempermudah kita dengan banyak fasilitas di dalamnya. Contohnya, jika kita ingin mengetik ulang nama-nama siswa di sini, kita buka sheet baru misalnya di sini. Kita cukup ketik tanda sama dengan di sini, lalu kita klik namanya di sini. Enter. Maka kita tidak perlu mengetik ulang. Ini sudah otomatis. Dan kalau kita ingin mengetik seluruh nama yang ada di sini, kita cukup tarik ke bawah seperti ini. Ini salah satu fasilitas di Microsoft Excel, dan ini bisa kita manfaatkan dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Bagi guru mata pelajaran, menyusun RPP sudah cukup sulit dan melelahkan karena harus membaginya dalam program semester, dalam beberapa pertemuan, dalam beberapa bab, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan guru bimbingan konseling. Namun, guru kelas merupakan salah satu guru yang paling rumit dalam menyusun perangkat pembelajaran. Mengapa? Karena guru kelas dalam satu semester mengajar beberapa tema, ya, dan tiap tema itu terdiri dari beberapa subtema, dan setiap subtemanya terdiri dari beberapa pembelajaran. Karena guru kelas setiap hari masuk ke kelas yang sama, maka setiap hari harus menyusun satu RPP. Maka jumlah totalnya bisa 96 RPP untuk satu semester. Luar biasa. Dan dengan menggunakan Microsoft Excel, hal itu dapat kita permudah. Di sini kami akan coba demonstrasikan bagaimana Microsoft Excel dapat menyusun perangkat pembelajaran. Di sini kita masukkan data nama madrasah atau nama sekolah, ya, kita bisa ganti di sini. Ini sudah saya coba isi. Ini alamatnya. Jika tidak ada websitenya, kita tinggal kasih strip di situ. Lalu ini nama kepala, NIP-nya, ini nama guru dan NIP-nya. Ini tahun ajaran, ini titik mangsanya, dan ini semesternya. Nah, kita masuk semester ganjil. Yang pertama kita susun di sini sampul. Data sampul di sini, misalnya ini tahun pelajaran, nama, ini otomatis sudah ada. Coba kita hapus, ya, di tempat tadi untuk nama gurunya. Kita hapus. Maka di sini otomatis tidak ada namanya. Kita isikan kembali. Maka di sini otomatis. Caranya sama seperti tadi dengan menggunakan sama dengan. Nah, ini nama sekolah dan nama alamatnya. Lalu ini silabus.
Jadi yang paling utama pada silabus inilah kita harus mengupayakan agar data silabus ini lengkap dan posisinya tepat, sehingga kita bisa kopikan datanya ke banyak sheet lainnya, sehingga tidak perlu mengetik ulang. Khususnya kompetensi dasar untuk ini karena guru kelas, jadi khususnya adalah tema ya, tema dan subtema. Dari data silabus ini, maka otomatis dalam program tahunan akan terisi tema dan subtemanya. Ini juga sudah terisi otomatis, termasuk di sini. Ini di tim mangsa, ini nama guru dan ini nama kepalanya. Juga demikian dengan program semester. Di sini tema dan subtema sudah otomatis. Begitu juga nama gurunya. Kita tidak perlu ketik ulang. Yang perlu kita isi hanya di sini. Kapan pelaksanaan dari pembelajaran tersebut. Dari data ini nanti kita bisa masukkan ke data kapan RPP itu diajarkan kepada siswa. Selanjutnya ada KKM di sini. Nah, muatan mapel maupun kompetensi dasar ini kita ambil dari silabus tadi. Selanjutnya pemetaan KD juga sama. Jadi kita tidak perlu ketik ulang semua ini, atau copy paste itu, copy paste. Yang tentunya kadang posisinya tidak rapi atau berubah. Kalau di sini di Microsoft Excel semuanya sudah otomatis rapi. Lalu RPP. Nah, ini bentuk RPP satu lembar. Di sini udah otomatis terisi, dan ini juga semua sudah otomatis terisi. Jika kita ubah ini dari RPP 2 ya, kita ubah jadi RPP 3, maka tujuan pembelajaran, tema subtema juga ini akan otomatis berubah. Kita coba berikutnya. Nah, ini kegiatan intinya juga berubah. Begitu dan seterusnya. Dan kita bisa lihat pekan berapa pelaksanaan pembelajaran, ini datanya dari program semester dan bulan apa. Sehingga ketika kita buka RPP ini, kita tahu jika sekarang misalnya bulan Agustus pekan kedua, kita harus mengajar tema diriku, subtemanya aku merawat tubuhku. Dan ini tujuan pembelajarannya, ini materi pokoknya sudah ada di sini. Pekan berikutnya, nah ini sudah berubah lagi materi pokoknya. Ini pembelajaran kelima. Nah, ini sudah berubah lagi. Perhatikan di sini. Ini subtemanya aku merawat tubuhku. Begitu RPP ke-19, subtemanya aku istimewa. Dan ini dilaksanakan pembelajarannya pada pekan kedua bulan Agustus. Lalu bagaimana ketika RPP ini ada yang ingin kita ubah? Misalnya ini pendahuluan karena RPP-nya daring pembelajarannya, maka kita ingin ubah. Kita bisa ubah di sini di edit RPP. Kita ingat baik-baik RPP ke-19 kodenya 141. Kita masuk ke edit RPP 19 kodenya 141. Nah, di sini. Ini kita bisa ubah tujuan pembelajaran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Lalu temanya misalnya salah atau materinya kita mau ubah. Maupun ini. Jadi semua data yang ada di RPP tadi kita bisa ubah di sini. Baiklah, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa bagi rekan pendidik yang menginginkan soft copy dari RPP ini untuk dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan, silakan subscribe channel ini, like video ini, dan tuliskan email di kolom komentar untuk kami kirimkan link download dari soft copy RPP berbasis Excel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.